Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Hadis yang beranggotakan Ihsan Fauzi, Mangkufani, dan Aulia Rahma. Kami ingin mempresentasikan materi tentang definisi dan pengertian hadis. Pengertian hadis. Secara harfiah, hadis berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan, menurut terminologi dalam agama Islam, hadis merupakan ketetapan dan hukum dalam agama Islam yang berasal dari perkataan, perbuatan, berikut ketetapan dan juga persetujuan dari Rasulullah SAW. Hadis termasuk salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran, ijma, dan juga qiyas. Pengertian hadis menurut yang pertama, ulama hadis. Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takariri, sifat-sifat, dan hal ihwal Nabi. Menurut ahli usul fikih, hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang berhubungan dengan hukum syara. Menurut fuqaha, segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah fardu dan wajib. Sejarah hadis. Pada masa Rasulullah masih hidup, hadis belum ditulis dan berada dalam benak atau hafalan para sahabat. Para sahabat belum merasa ada urgensi untuk melakukan penulisan, mengingat Nabi masih muda dihubungi untuk dimintai keterangan-keterangan tentang segala sesuatu. Di antara sahabat, tidak semuanya bergaul dengan Nabi. Ada yang sering menyertai, ada yang beberapa kali saja bertemu Nabi. Oleh sebab itu, hadis yang dimiliki sahabat itu tidak selalu sama banyaknya ataupun macamnya. Demikian pula ketelitiannya. Namun, di antara para sahabat itu sering bertukar berita atau hadis, sehingga perilaku Nabi Muhammad SAW banyak yang diteladani, ditaati, dan diamalkan sahabat bahkan umat Islam pada umumnya pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Secara leksikal, kata hadis dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru, al-jadid, atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, al-khobar. Hadis diartikan sebagai suatu berita. Hal ini dapat dicermati dalam Quran Surat At-Tur ayat 34, Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, dan Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Sementara itu, kata sunnah dipahami dalam pengertian sebagai kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau sebagai perilaku sirah, baik yang terpuji maupun tercela. Sedangkan kata khobar secara leksikal dipahami sebagai sesuatu yang ditransmisi dan diceritakan atau dikabarkan, yakni segala berita yang disampaikan kepada orang lain. Adapun kata atsar sama dengan suatu bekas yang disampaikan oleh suatu generasi kepada generasi lain. Selanjutnya, syarat perawi hadis. Yang pertama, Islam. Pada waktu periwayatan hadis, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut ijma, periwayat seseorang yang kafir tidak dapat diterima. Seandainya seorang fasik pun kita disuruh tawakuf, maka lebih-lebih orang kafir. Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kedua, baligh. Yang dimaksud baligh adalah perawinya cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis, walaupun menerimanya belum baligh. Rasulullah bersabda, yang artinya hilang kewajiban menjalankan syariat Islam dari 3 golongan, yaitu orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai bangun, dan anak-anak sampai ia mimpi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Lalu yang ketiga itu adil.
Yang dimaksud adil adalah suatu sifat yang meletak pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap bertakwa, menjaga kepribadian, dan percaya kepada diri sendiri. Yang keempat, dobit. Dobit artinya teringat kembali perawi saat penerimaan dan pemahaman suatu hadis yang ia dengar dan hafal sejak waktu menerima hingga menyampaikannya. Selanjutnya, tokoh yang meriwayatkan hadis. Periwayat hadis dari tingkatan sahabat antara lain ada Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Lalu periwayat hadis dari tingkatan tabi'in, yaitu ada Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musayyab, dan lain-lain. Selanjutnya periwayat hadis dari tingkatan mudawin, yaitu orang yang membukukan atau mengumpulkan hadis, yaitu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan lain-lain. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Syukron kathiron. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.